Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Enggak kok, channelku nggak bakal ganti jadi channel misteri. Enggak, tetap tentang VO, tentang public speaking. Tapi mulai sekarang aku bakal nambah satu segmen storytelling misteri, teman-teman. Jadi cerita pertama di segmen misteri ini adalah Rumah BB10. Ini dialami oleh salah satu temenku, jadi based on true story. Panggil aja namanya Dwi. Jadi kenapa namanya BB10? Karena rumah yang dia tinggali yang ada kisah misterinya ini ada di blok BB nomor 10. Jadi Dwi ini di tahun 2012 nikah sama suaminya, kemudian memutuskan untuk tinggal di salah satu perumahan di pinggiran kota. Perumahan ini termasuk perumahan elit nih, karena tetangga-tetangganya juga ya bisa dibilang kaya-kaya gitu ya. Rumah-rumah yang ada di situ termasuk rumah yang ditinggali sama si Dwi ini terdiri dari 2 lantai. Dan tetangga-tetangganya semuanya ini juga 2 lantai, 3 lantai rumahnya. Tapi ini bukan rumah Dwi sendiri, jadi ini rumah omnya Dwi. Sebelumnya Dwi itu sama suaminya, mereka itu tinggal di kota S karena tempat kerja mereka di situ, jadi mereka ngekos sendiri-sendiri dekat sama kantornya gitu. Pas mereka udah nikah, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah omnya ini karena rumah omnya ini kosong, nggak ada yang ninggalin, walaupun agak jauh sih dari tempat kerjanya karena ini perbatasan dari kota S ke kota SD gitu. Jadi dari kota S ke kota SD di tengah-tengahnya ini ada perumahan ini gitu. Mereka tinggal di situ. Disclaimer dulu, rumah ini tuh rumah yang dibeli sama omnya Dwi beberapa tahun sebelumnya, tapi tidak pernah ditinggali sama sekali. Ya sekedar sekali 2 kali aja gitu, sebulan sekali atau 2 bulan sekali omnya dan keluarganya itu datang ke situ untuk sekedar nengokin aja gitu. Jadi rumahnya bener-bener kosong, tapi barang-barangnya ada semua di sana. Jadi bisa dibayangin sendiri ya teman-teman ya, gimana kosongnya rumah itu selama bertahun-tahun. Iya kerasa banget hawanya, kayak hawa-hawa rumah yang tidak pernah ditinggali, kotor, banyak daun-daun berserakan karena di depan rumah itu ada pohon mangga. Jadi pohon mangganya itu daunnya berserakan kemana-mana. Setelah dibersihin dan lain sebagainya, akhirnya mereka berdua, Dwi dan suaminya, memutuskan untuk tinggal di situ. Nah sebelum aku lanjut ke cerita, aku pengen ngegambarin dulu denah rumah itu kayak gimana sih. Semoga terbayang ya di pikiran teman-teman ya. Jadi kalau kita dari depan itu ada pagar. Kalau kita masuk pagar, kita bakal ke teras depan gitu kan. Nah setelah teras kita bisa masuk. Jadi dari depan itu kelihatan ada 2 pintu. Yang pertama pintu besar itu ada di ruang tamu. Yang kedua pintu kecil ada di samping. Jadi bisa dibilang itu garasi untuk motor. Lorong panjang gitu garasi motornya teman-teman. Pintu yang biasa mereka masuki adalah pintu kecil ini yang ada di garasi motor. Kalau pintu yang gede ada di ruang tamu itu hampir nggak pernah dibuka. Yang dibuka hanya pintu samping tempat lorong garasi sepeda motor ini. Kalau kita masuk itu ada ruang keluarga. Ruang keluarga itu ada TV gede, ada sofa, ada kasur kecil, kasur tipis gitu kalau mau rebahan di situ. Terus setelah ruang keluarga itu, kalau ke belakang lagi ada ruang makan. Setelah ruang makan ke belakang lagi ada dapur. Nah, dapur ini kan pucuk ya. Pucuk gitu, pucuk paling belakang gitu. Tapi nggak dapur doang, karena kalau ini dapur yang ngadep ke sini. Di sebelah kanan belakang kita ini ada pintu teman-teman. Which is pintunya ini akan menuju ke akses tangga atas untuk jemuran. Jadi kalau kita buka pintu itu nggak langsung jemuran, enggak. Jadi kita bakal nemuin keran-keran di situ kayak area buat wudhu, area basahan di situ. Dan di pojokan area basahan yang sejajar sama tempat untuk cuci piring di dapur, di sebelah sininya di pojokan itu ada kamar mandi untuk ART kayaknya karena kecil banget. Nah kita ke tempat area basahan tadi untuk wudhu tadi. Nah dari area wudhu itu ada tangga ke atas teman-teman, tangga ke atas menuju ke tempat jemuran. Nah di area jemuran itu ada 2 ruangan. Yang pertama itu ruangan kecil. Nah itu biasanya dipakai untuk jemuran yang udah kering. Nah di sebelahnya itu adalah area basah. Jadi ada mesin cucinya, terus ada untuk ngejemurnya, tapi itu nggak terbuka, jadi kalau hujan gitu kita masih kelindungin. Nah area atas ini, area cucian dan jemuran itu hanya bisa diakses lewat tangga ini. Jadi dia itu bener-bener terpencil sendiri di situ, nggak bisa diakses lewat jalan lain, hanya bisa lewat tangga itu teman-teman gitu. Sementara rumah itu 2 lantai. Lantai paling bawah itu ada kamar utama gede, itu adalah kamar dari anaknya omnya Dwi. Ke situ biasanya kalau untuk kuliah aja gitu, kayak seminggu sekali nginep, abis itu udah pulang atau
atau seminggu 2 kali. Jadi hanya sesekali aja dia mampir gitu. Itu kamar utamanya. Di situ ada kamar mandi dalam juga. Terus di lantai 2-nya, di lantai 2 itu ada 2 kamar. Ada ruang TV, ruang keluarga, dan ada balkon yang cukup luas, teman-teman. Dwi ini dan suaminya memutuskan untuk tinggal di salah satu kamar itu. Walaupun lantai 2 itu memang kalau lantai 1-nya aja nggak pernah dihuni, apalagi lantai 2-nya gitu kan. Mereka menghuni situ untuk tidur doang. Kalau ke aktivitas yang lain mereka lakuin di bawah semua. Hari-hari pertama mereka merasa normal-normal aja. Tapi Dwi dan suami ini ngerasa kalau sering kayak ngedenger suara langkah naik turun tangga gitu. Kalau orang normal naik atau turun tangga kan biasanya jalan gitu. Nah itu kayak lari, Bo. Kayak suara lari. Naik turun tangga. Tahu kan kalau yang naik turun tangga dengan tempo lari biasanya apa? Anak kecil kan ya. Atau orang dewasa ya bisa, tapi kalau tergesa-gesa. Tapi masa setiap naik turun tangga itu selalu tergesa-gesa sih orang dewasa ini? Dwi juga masih positive thinking. Oh mungkin ini tetangga kanan kiri. Karena kan namanya rumah perumahan kan biasanya deket-deketan gini, dempetan ya, kanan kiri belakang itu dempetan gitu. Jadi mikirnya dia, oh mungkin ini ya rumah sebelah gitu. Setelah sekian lama mereka agak lupa tuh sama bunyi-bunyian ini. Sampai mereka inget dan coba ngecek sih rumah samping-samping ini modelannya kayak gimana sih? Apakah 2 lantai juga? Kalau 2 lantai juga ada anak kecil ya mungkin dari mereka. Ternyata, wahai teman-teman, di sebelah kiri rumah BB10 itu adalah rumah kosong. Dan itu kalau dari sampah-sampah yang berserakan sih kelihatannya tuh lebih lama kosongnya, lebih lama nggak dihuni daripada rumahnya dia. Karena apa? Lampunya nyala terus yang teras. Terus daun-daun berserakan udah nggak karuan, sawang-sawang, kotoran-kotoran di atas rumah, di plafon-plafon tuh banyak. Oke, fix ini rumah nggak berpenghuni yang kiri. Oh mungkin rumah yang kanan nih yang biasanya naik turun tangga. Dilihatlah rumah yang kanan, ternyata yang kanan itu baru pondasi, jadi rumah yang belum jadi gitu, kayak rumah yang direnov, dirobohin semua dan baru ada separuh-separuh. Tidak ada tangga, bunyi suara tangga naik turun itu random aja, kadang pagi, kadang siang, kadang malam, kadang sore juga. Jadi fix di sebelah kanan juga tidak ada tangga. Oke, mungkin rumah belakang yang dempetan belakang kali ya. Dan si Dwi ini nggak ngecek sih rumah yang belakangnya itu apakah memang ada anak kecil atau ada tangga juga, nggak tahu. Tapi dia positive thinking di situ aja. Oke, mungkin rumah belakang gitu. Kejadian kedua yang bikin Dwi dan suaminya agak overthinking adalah lampu di rumah itu sering mati. Lampu ya, bukan listrik ya. Kalau listrik mati kan kayak pemadaman bergilir gitu. Ini lampu, jadi lampunya pun milih-milih matinya teman-teman. Gak di semua ruangan lampu mati gitu, nggak. Tapi di 1-2 ruangan, yaitu di kamarnya dia, di kamar yang dia tempetin di lantai 2, sama di ruang jemuran di lantai 2 yang pojok yang terpencil itu selalu lampu mati. Sampai-sampai mereka tuh bisa seminggu beli 2 kali lampu baru gitu. Dan yang mereka heranin tuh kenapa di ruangan itu tuh selalu ya. Yang paling sering sih di ruangan jemuran tadi. Kalau di kamar mereka ya beberapa kali, tapi nggak sering yang di ruangan jemuran tadi. Itu bikin agak overthinking. Setelah ya kayak coba cari-cari tahu gitu ya, bukan cari tahu, googling aja si Dwi ini kenapa lampu rumah sering mati gitu. Ternyata katanya ya, kata Google itu ada makhluk halusnya, ada dedemitnya di rumah itu gitu. Tapi dia ya udahlah, orang aku nggak pernah ngeliat bentuknya, nggak pernah ngeliat sosoknya, ngapain sih, positive thinking aja lah daripada ada apa-apa gitu kan. Apalagi waktu itu si Dwi udah mulai hamil muda teman-teman. Jadi kayak dia itu, aduh masa sih ada setan mau ngegangguin orang hamil gitu, nggak kasihan apa ya ke kita kayak gitu. Tapi ya setan mana kasihan ya. Terus suatu hari pas Dwi pulang nggak bareng sama suaminya, kan mereka nih kerja di kota S yang jarak perjalanannya ke kota SD itu bisa menempuh 1 jam dengan kemacetannya. Nah jadi malam itu dia nggak pulang bareng suaminya, tapi dianterin temennya. Dan kebayang banget Dwi waktu itu, wah aku dianterin pulang temenku bareng temenku, karena kebetulan temennya juga satu rumah di situ. Nanti aku pulang sendiri, aku ngebuka gerbang sendiri, gimana ya? Dwi itu udah kayak takut sendiri gitu, tapi ya udahlah, gimana lagi, emang suaminya harus lembur kan malam itu. Akhirnya dia pulang, dan waktu temennya itu memberhentikan mobilnya di depan rumah BB10 itu, temennya itu langsung nyeletuk gini, rumahmu serem juga ya gitu. Lah kan Dwi langsung, aduh jangan bilang gitu dong, aku di rumah sendiri gitu. Memang sih kalau dilihat-lihat dari luar tuh teman-teman, kayak rumah yang lain itu walaupun sama-sama lantai 2-nya gitu ya, yang lain itu kayak ya fine-fine aja berpenghuni. Tapi rumah ini tuh kayak rumah-rumah yang ada kesan-kesan horornya gitu loh. Tahu nggak sih rumah-rumah yang biasanya dipakai di film horor ya? Bukan jelek kan, rumahnya bagus, tapi kayak ada apa gitu ya. Ya mungkin karena memang udah lama nggak ditempati ya. Next, ini salah satu hal yang akhirnya bikin Dwi berpikir bahwa oke,
rumah ini tidak baik-baik aja. Karena suatu pagi waktu mereka ini lagi masak. Jadi biasanya Dwi itu masak pagi sebelum kerja sama suaminya. Nah, suaminya waktu di kompor dan Dwi ini nyuci piring. Ada di wastafel cuci piring atau di sink ya, yang di sebelah kanan. Yang aku bilangin tadi kan, sudah aku disclaimer di awal kan, kalau di tempat cuci piring di belakangnya, pojok belakang ini ada pintu yang akses menuju ke tempat jemuran. Nah, itu bisa-bisanya si Dwi lagi cuci piring, tiba-tiba ada yang nutup pintu di belakang itu, dan nutupnya itu nggak pelan teman-teman, tapi kayak dibanting, brak gitu. Dwi yang lagi enak-enak nyuci beras waktu itu langsung, astagfirullahaladzim ya Allah, apa nih, langsung dia noleh belakang, nggak ada siapa-siapa, dan dia itu langsung teriak gitu kan. Langsung suaminya, ada apa, ada yang gebrak pintu. Gebrak pintu, suaminya cuma gebrak pintu apa sih? Kalau dipikir secara logis gitu ya, angin dari mana itu bisa ngedorong pintu sekenceng itu sampai digebrak? Padahal itu pintunya juga termasuk pintu ya, pintu orang kaya teman-teman, nggak mungkin pintu yang kayak galvalum enteng gitu, nggak mungkin kan. Pasti agak berat kan gitu. Apakah angin dari atas, dari lantai 2 dari jemuran itu langsung menerobos masuk? Bisa jadi sih, tapi kok kayak agak-agak gimana ya, dari atas itu langsung ngebrek ke bawah gitu. Entahlah, yang pasti hari itu pagi itu langsung si Dwi ngerasa oke, rumah ini tidak baik-baik saja dan semoga aku tetap baik-baik aja di sini, nggak tahu berapa lama gitu. Dan beberapa hari setelahnya, si sepupunya Dwi, anaknya Om yang punya rumah ini kan mau pulang ke situ. Nah, anak ini tiap kali mau pulang ke rumah itu tuh selalu nge-WA Dwi dulu. Anak omnya ini bilang pacarnya itu nyuci piring di sini. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Di spot yang sama kayak Dwi nyuci beras waktu itu di sink. Tahu apa yang terjadi? Dari depan, di depan tembok depan ini, dia, ceweknya sepupunya Dwi, ngelihat ada wanita nari gitu loh guys, bukan nari yang ajab-ajab, bukan, tapi kayak nari Jawa gini loh guys. Dan itu kelihatan banget bayangannya di depan mukanya si cewek ini. Jadi kan narinya itu di belakangnya cewek ini. Aduh, aku merinding lagi. Jadi spontan aja ceweknya sepupunya Dwi ini langsung teriak sekenceng-kencengnya kayak gitu. Apa-apa, langsung si sepupunya ini datang dan dibilangin lah sama ceweknya, itu ada orang nari di belakangku dan bayangannya tuh ada depanku. Tapi ya kalau dilihat secara kasat mata ya nggak ada. Itu cuma kayak, masa sih? Itu. Dan itu Dwi setelah dikasih tahu itu langsung, oh berarti yang ngebanting pintu pagi-pagi waktu itu ya mungkin oknum yang sama gitu. Tapi oke, show must go on, life must go on. Jadi mereka tetap tinggal di situ, Dwi dan suaminya. Dan sampai suatu hari ada kejadian lagi. Jadi ada sepupu Dwi yang lain yang dari kota asal mereka, yaitu kota M, itu datang ke situ minta nginep karena ada keperluan di kota S gitu. Oke, nginep di situ. Dan si sepupu yang lain ini ya, namanya D gitulah. Dwi juga bukan. Anggap aja namanya Dani ya. Nah, si Dani ini tidur di bawah, jadi di depan TV. Sementara Dwi dan suaminya tidur di lantai atas. Pagi-pagi si Dwi dikabarin sama Dani, Mbak, tadi malam ya, aku kebangun jam 2, jam 3-an pagi. Aku nggak tahu kebangunnya tuh gara-gara apa coba. Ada rame banget di depan, kayak ada pasar, atau kayak ada orang kayak abis kecelakaan atau apa. Kan biasanya kalau abis kecelakaan gitu rame banget kan di depan kan. Nah itu aku kebangun, terus aku kan penasaran ada apa di depan. Aku buka lah tirainya, seret, tirai nomor 2 bukan. Aku buka lah tirainya, ternyata zing, langsung hilang semua suaranya. Jadi abis rame-rame wewe, begitu dibuka tirainya, langsung kayak hening. Dan di depan gak ada siapa-siapa. Apakah itu tadi mimpi? Entahlah. Yang pasti itu kejadian seperti itu. Dan sejak itu sepupunya ini, si Dani ini langsung kayak, oke, tidak baik-baik saja rumah itu kayaknya Mbak Dwi kayak gitu. Oke, kita lanjut. Peristiwa berikutnya yang puncaknya di sini. Jadi puncaknya ini terjadi di hari Sabtu. Dwi inget banget karena waktu itu suaminya kerja dan dia libur. Karena dia kerjanya tiap Sabtu libur, suaminya tetap kerja. Karena Dwi udah berkali-kali mengalami kejadian yang kayak agak-agak di luar nalar dan bikin dia merinding. Akhirnya sebelum maghrib, dia itu udah ancang-ancang. Oke, sebelum maghrib aku mau duduk di ruang tamu. Karena biar nanti kalau ada apa-apa di dalam, aku tinggal keluar lewat pintu gede, pintu ruang tamu, aku buka langsung aku lari keluar. Dwi mikir kayak gitu. Sementara pagi-pagi di situ ada tetangganya Dwi, tetangga rumah BB10 itu yang meninggal. Tepat di depan rumah BB10
selisih satu rumah gitu. Jadi depan kanannya gitu. Tahu sendiri kan kalau muslim ada yang meninggal gitu kan ngaji sampai 7 harian kan. Nah hari itu sebelum maghrib Dwi itu udah duduk di ruang tamu karena untuk jaga-jaga itu. Dan nggak tahu ya, kalau ada orang takut, vibe-nya orang takut, auranya orang takut itu memedi, itu tahu aja gitu. Jadi kejadian, ada suatu kejadian gede, dan kalau aku pikir sendiri kok bisa ya gitu. Jadi lagi enak-enaknya nunggu suaminya di situ si Dwi, dan di luar ini kan udah maghrib nih, udah selesai maghrib, udah turun dari masjid gitu orang-orang. Itu di luar udah terdengar bapak-bapak yang ngaji untuk orang meninggal tadi. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, lampu di rumah Dwi, listrik ya, listrik di rumah BB10 itu mati. Listrik bukan lampu loh. Jadi kayak langsung gelap gulita, langsung lampu mati, gelap gulita, gak ada cahaya sama sekali, hanya ada cahaya dari handphone. Waktu itu Dwi masih pakai BB ya, jadi dia coba nyalain senter BB-nya, dia lihat dari tirai tetangga-tetangganya listriknya hidup semua, lampunya nyala semua. Rumah itu doang, rumahnya Dwi doang itu yang listriknya mati gitu. Biasanya listrik mati di rumah itu tuh kalau mereka nyalain AC. Jadi misalnya kayak sepupunya anaknya Om tadi kalau datang ke situ minta dinyalain AC, itu berapa menit kemudian pasti listriknya jepret. Nah itu kejadian kayak gitu biasanya. Sementara ini kalau Dwi sama suaminya doang, mereka nggak pernah nyalain AC karena tahu pasti bakal jepret gitu. Nah ini apa? Jepret kenapa gitu? Padahal nggak ada yang nyalain AC, dan Dwi di situ ketakutan banget karena di dalam rumah itu jadi gelap gulita, hanya ada HP, sinar dari HP-nya doang. Dia mau keluar sebenarnya, akses ke pintu itu deket banget karena dia duduk di sini, pintu itu di belakangnya sini. Jadi sebenarnya tangannya itu tinggal gini-gini doang. Tapi tahu nggak, ternyata pintu ruang tamunya kekunci. Ya itu Dwi sendiri sih biasanya ngunci ruang tamu, terus kuncinya ditaruh di mana, di meja mana gitu. Dia lupa, ternyata kekunci. Jadi diorak-orak sama dia, di gebrak-gebrak itu nggak bisa kebuka. Dia pinginnya nangis kencang sambil teriak, tapi malu sama tetangganya yang lagi ngaji-ngaji itu kan. Gak mungkin dia teriak-teriak kan, ya nanti gimana, bakal heboh gitu. Akhirnya dengan dia baca doa, apapun yang dia bisa, dia telepon suaminya. Dia telepon pakai BB-nya, aduh angkat. Tapi karena suaminya udah perjalanan pulang kan, udah jam 6, udah jam pulang sampai jam 7. Biasanya suaminya nyampe rumah situ jam 7-an gitu. Suaminya nggak angkat telepon lah, karena udah di jalan. Jadi dia dengan berusaha keras, telepon suaminya, telepon temennya, WA temennya, aduh. Ya tentu aja nggak ada yang bisa ke situ. Dan di antara usahanya dia nelpon suaminya itu, HP-nya lowbat. Jadi dari tadi emang kondisi HP-nya lowbat, sementara ada HP satunya yang lagi di charge. Tahu nggak di charge-nya di mana? Di colokan tangga. Jadi di tangga itu ada colokan, di tangga paling bawah itu ada jack, colokan buat ngecharge HP. Dia taruh di situ, sementara jarak ruang tamu ke tangga itu harus melewati 2 ruangan. 2 ruangan which is itu dalam keadaan gelap gulita kayak gitu, itu pasti serem banget buat dia. Jadi di antara usahanya dia untuk nelpon gak bisa, HP-nya mati, dia coba nyalain gak bisa, sampai dia banting sambil nangis. Akhirnya dia memberanikan diri ya, walaupun gak kelihatan apapun di situ, dia memberanikan diri untuk mengambil HP satunya yang lagi dicas di tangga. Dia jalan dong ke situ sambil ngeraba-raba sekitar karena gak kelihatan sama sekali gitu. Akhirnya waktu dia udah berhasil ngeraih HP, langsung diambil, langsung dia lari lagi ke ruang tamu sambil mencoba ngubungin suaminya lagi, terus sambil nyalain senter gitu, nyalain flashlight di HP-nya. Tapi dia nggak berani sama sekali nge-flashlight ruangan sekitar. Gila aja nanti nemu penampakan kan. Jadi cuma dia nge-flashlight dirinya sendiri sama kakinya gitu biar kelihatan sekitarnya dia gitu lah. Sebenarnya dia bisa aja lari ke pintu sebelah yang ada lorong untuk garasi motor, bisa. Tapi itu pun agak jauh dan panjang perjalanannya. Jadi dia tuh mikirnya kalau aku lari ke pintu itu, karena pintu itu nggak mungkin dikunci kan, soalnya itu akses mereka sehari-hari yang mereka pakai sehari-hari, nggak mungkin dikunci, pasti bukaan dan dia bisa keluar ruangan gitu. Tapi nggak mungkin kalau dia keluar situ, pasti dia ngelewatin lorong, ngelewatin ruang makan, dan itu bakal horor banget. Di antara ketakutannya dia baca semua yang dia bisa, akhirnya suaminya datang. Itu kondisi Dwi udah hamil agak gede gitu ya, mungkin trimester 2 atau 3, nggak tahu. Pokoknya suaminya pulang dan dia lega banget karena ngedenger motor suaminya. Akhirnya suaminya datang langsung nyalain listrik yang tiba-tiba jepret tadi entah dari mana, dan dia lega banget.
alhamdulillahnya si Dwi ini nggak pernah ngelihat penampakan atau apapun di situ. Karena gimana ngelihat penampakan, orang dia aja waktu ngambil HP, ambil nunduk-nunduk gini, nggak berani ngelihat sekitar gitu kan. Beda lagi kalau mungkin dia ngelihat sekitar, ya mungkin ada penampakan apa-apa gitu, tapi nggak berani dia. Itu adalah hari terakhir di mana Dwi bisa mengingat dia ada di rumah itu. Setelahnya dia memilih untuk pulang ke kampung halamannya di kota M karena udah hamil gede juga, mau lahiran gitu kan. Jadi ya udahlah, aku nggak usah tinggal di rumah itu, aku mau tinggal di kotaku, di rumah orang tua gitu. Sementara suaminya memutuskan untuk tinggal di rumah itu dulu selama beberapa saat sambil nunggu si Dwi ini lahiran di kota M gitu. Jadi kalau nanti si Dwi lahiran, dia bakal pulang gitu. Dan gak bertahan lama, hanya beberapa minggu saja, suaminya ini langsung curhat ke Dwi. Aku gak betah di situ. Kenapa? Karena serem banget. Dia gak pernah ada kejadian kayak gimana-gimana sih. Cuman kayak tiap malam itu dia nggak bisa tidur. Padahal suaminya Dwi ini tipe-tipe yang termaja masjid banget, sholatnya nggak pernah ketinggalan, terus pemberani sama apa-apa tuh, apa sih, hantu apa sih kayak gitu. Tapi di situ dia jadi keok. Oke, beberapa tahun setelahnya akhirnya Dwi ini ketemu sama sepupunya yang anaknya pemilik rumah itu di momen Idul Fitri gitu ya. Dan mereka akhirnya cerita-cerita. Tahu nggak ternyata si sepupu ini sempet ngajakin orang pintar ke rumah itu waktu Dwi sama suaminya kerja. Jadi kondisi rumah kosong, si sepupu ini datang ke rumah situ sama temennya orang pintar gitu ya. Dan orang pintarnya bilang apa? Wah, ini rumahnya emang banyak banget. Gak bisa bayangin sih kalau aku tinggal di situ. Oh, udah berdua doang, serem lagi. Tapi satu hal yang disyukuri Dwi ada di situ sih, karena dia walaupun ya sering denger, sering ngerasa ada yang lain di situ, ada makhluk lain, tapi dia nggak pernah dilihatin. Jadi syukur deh kalau gitu. Video ini bakal panjang, tapi aku harap teman-teman terhibur dengan cerita based on true story ini. Kalau kamu punya cerita misteri juga, cerita horor, atau sesuatu yang ingin kamu ceritain ke aku, boleh langsung di email ini, natlessvoice@gmail.com ya. Nanti aku bakal bawain di segmen storytelling. Thanks for watching, I'll see you next time and bye!